Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku siswa SMA Negeri 3 yang dimuliakan oleh Allah, pada materi berikutnya tentang siwak. Ini adalah ajaran tentang sunnah-sunnah kebersihan yang diajarkan oleh Nabi, khususnya kebersihan mulut kita. Siwak kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah gosok gigi. Ajaran tentang gosok gigi atau siwak ini sangat penting. Karenanya Nabi sampai mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap sholat. Artinya ini begitu pentingnya siwak, sehingga sampai-sampai Nabi itu pernah mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, maka ketika setiap hendak sholat maka diwajibkan untuk melaksanakan siwak. Pun di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, sholat 2 rakaat yang sebelumnya bersiwakan lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwakan. Ini artinya bahwa dengan siwak sebelum sholat maka akan mempengaruhi kualitas sholat itu sendiri. Sebab sholat itu sendiri hakikatnya adalah komunikasi dengan Allah. Kalau kita sebelum berkomunikasi dengan Allah, kita membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran, maka sesungguhnya itu adalah etika yang terbaik yang bisa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Karenanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan, perbandingan antara sholat yang bersiwak dengan tidak bersiwak adalah 70 rakaat. Ya. Jadi dua rakaat sholat lebih baik dari 70 rakaat dengan tanpa siwakan. Siwak memiliki kesunahan pada 5 kondisi. Yang pertama yakni ketika hendak sholat, maka kita disunahkan untuk siwak, ya, untuk gosok gigi. Kondisi berikutnya yakni ketika hendak wudhu. Ketika hendak wudhu, kita juga disunahkan untuk menggunakan siwak. Pun ketika gigi mulai menguning, maka kita pun disunahkan untuk bersiwak agar kerat-kerat yang ada dalam gigi kita itu menjadi putih kembali. Dan berikutnya yakni ketika hendak membaca Al-Quran, kita pun juga disunahkan untuk bersiwak. Lebih-lebih ketika bau mulut kita ini mulai tidak sedap, maka siwak adalah solusi untuk menjadikan mulut kita ini menjadi segar kembali. Nah, biasanya yang dilakukan oleh Nabi ketika bau mulut itu tidak sedap, biasanya pada saat setelah bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur itu disunahkan untuk siwak, ya, karena pada saat itu sedang mulut kita sedang tidak sedap-sedapnya baunya. Atau juga setelah makan, ya, setelah makan dan lain sebagainya. Tentu ketika bersiwak ada etika-etikanya, ada tata keramanya. Yang pertama, tidak boleh ketika kita itu bersiwak, walaupun ini adalah sunnah yang sangat penting, tetapi tidak boleh kita ini over, terlalu, sehingga kemudian kita melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang menyebabkan rusaknya gigi. Misalnya menggosok yang terlalu, ya, itu yang kemudian menyebabkan rusaknya gigi. Ini yang tidak diperbolehkan. Yang kedua yakni bersiwak dengan posisi melebar dari atas ke bawah. Ini ternyata persis dengan apa yang diterangkan oleh para dokter gigi, yakni ketika posisi gosok gigi yang benar adalah dari atas ke bawah. Nah, ini adalah dalam rangka untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di sela-sela gigi ini. Berikutnya, etika berikutnya yakni disunahkan memulai siwak dari mulut sebelah kanan. Nah, ini hampir dari semua hadis-hadis
Rasulullah senantiasa menganjurkan umatnya untuk memulai segala sesuatu yang baik itu berawal dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Dan ketika kita bersiwak, maka alat yang digunakan untuk membersihkan untuk bersiwak itu harus kita cuci dulu sebelum kita bersiwak, karena ini akan menyebabkan virus yang berkembang kalau kemudian alat siwaknya ini kotor. Karenanya perlu disucikan terlebih dahulu. Faedah bersiwak. Faedah bersiwak atau kegunaan bersiwak yang pertama, yakni menyebabkan mulut kita ini menjadi suci, ya, mensucikan mulut, membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran, ya, dari kotoran-kotoran. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang itu menjadi enak, tidak mengganggu komunikasinya. Pun juga dengan Allah, dengan ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Quran, dan ketika kita ini sholat, itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Kalau mulut kita ini suci, maka komunikasi pun menjadi baik. Sehingga ketika mulut kita ini bersih, suci, maka Allah kemudian menjadi ridho, ya, menjadi ridho. Dan juga faedah bersiwak adalah memutihkan gigi. Kerat-kerat kotoran-kotoran itu akan hilang ketika kita ini bersiwak. Pun juga dengan bersiwak maka bau mulut kita ini menjadi hilang, ya, sehingga menyedapkan bau mulut kita ini, ya, sehingga kita ini ketika berbicara dengan orang menjadi enak pula. Orang juga kerasan dengan kita ketika berbicara kalau mulut kita ini tidak bau. Bayangkan kalau kemudian mulut kita ini bau, maka orang yang kita ajak berbicara tentu mereka akan terganggu. Pun dari sisi kesehatan, dengan bersiwak akan menguatkan gusi kita dan juga menjadikan orang itu awet muda, karena pori-pori dalam mulut kita ini akan selalu sehat, ya, dan ini yang kemudian menyebabkan orang itu terlihat muda. Dan yang tak kalah penting adalah juga menyebabkan cerdas intelijensia kita, menghilangkan kerat, dan juga mencegah lemah memori otak manusia. Itu adalah faedah bersiwak. Jadi betapa pentingnya bersiwak karena memiliki faedah-faedah, memiliki kegunaan-kegunaan yang sangat banyak sekali yang berguna bagi kehidupan kita. Ini adalah ajaran yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa bersih mulut kita, membersihkan mulut kita dari virus-virus, dari kotoran-kotoran yang mengganggu, yang menyebabkan mengganggu kesehatan kita. Oleh karenanya, mari kita mengikuti sunnah Nabi dengan bersiwak. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tahap demi tahap bisa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.